Halo guys, balik lagi nih sama gua. Sama Hadwise maksudnya. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget buat masa depan keuangan kalian, yaitu investasi saham jangka panjang. Kalian tahu nggak sih, investasi saham jangka panjang itu ibarat nanam pohon, butuh waktu dan kesabaran biar bisa ngasih buah yang manis. Nah, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas gimana cara milih saham-saham prospektif yang bisa bikin portofolio kalian tumbuh subur kayak tanaman monstera kesayangan gue di rumah. Tapi ingat ya guys, video ini bukan ajakan untuk membeli saham-saham tertentu. Ini cuma informasi buat memperluas wawasan kalian tentang investasi. Keputusan beli atau jual saham tetap di tangan kalian, oke? Simak terus video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke list sahamnya, penting banget buat ngerti dulu prinsip dasar investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang itu bukan kayak main saham gorengan yang cuma ngincer cuan instan. Investasi jangka panjang itu lebih kayak kita membangun hubungan yang serius dan berkomitmen sama perusahaan yang kita percaya. Kita cari perusahaan yang punya fundamental kuat, kinerja keuangan yang sehat, dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang menjanjikan. Ingat guys, kita ini investor, bukan gambler. Jadi kita harus cermat dalam menganalisis dan memilih saham-saham yang tepat untuk masa depan keuangan kita. Bayangin aja, 10 atau 20 tahun lagi, saham yang kita beli hari ini bisa jadi aset berharga yang bisa bantu wujudkan mimpi-mimpi kita. Keren kan? Nah, sekarang gue mau kasih tahu nih kriteria-kriteria apa aja yang harus kalian perhatiin sebelum memutuskan untuk investasi di suatu saham. Pertama, kita lihat dari pertumbuhan pendapatan perusahaan. Perusahaan yang bagus itu biasanya punya track record pertumbuhan pendapatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Kedua, perhatiin juga rasio keuangannya, terutama ROE atau Return on Equity. ROE ini nunjukin seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan. Idealnya, cari perusahaan dengan ROE di atas 15%. Ketiga, pastikan perusahaan punya rasio utang yang sehat. Jangan sampai kita investasi di perusahaan yang utangnya segunung, bisa-bisa perusahaan malah kolaps dan uang kita hangus. Oke guys, sekarang kita bahas sektor-sektor apa aja sih yang punya potensi bagus untuk investasi jangka panjang di Indonesia. Pertama, ada sektor konsumer. Indonesia punya jumlah penduduk yang besar dan kelas menengah yang terus berkembang. Ini jadi peluang besar buat perusahaan-perusahaan di sektor konsumer. Kedua, sektor perbankan juga menarik nih. Pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan yang terus didorong pemerintah, bikin sektor perbankan punya potensi yang menjanjikan. Ketiga, sektor infrastruktur juga nggak kalah oke. Pembangunan infrastruktur yang masif di Indonesia butuh banyak investasi, dan ini bisa jadi peluang buat perusahaan-perusahaan di sektor ini. Nah, sekarang kita bahas saham pertama, yaitu BBCA, atau Bank Sentral Asia. Siapa sih yang nggak kenal BCA? Bank satu ini udah kayak legenda di dunia perbankan Indonesia. BBCA punya fundamental yang kuat banget, ROE-nya selalu tinggi, dan biaya dananya juga rendah. Selain itu, BCA juga agresif banget dalam mengembangkan layanan digital bankingnya. Gak heran kalau BBCA selalu jadi salah satu saham favorit para investor. Tapi inget guys, ini bukan ajakan untuk beli saham BBCA ya. Kalian tetap harus melakukan riset dan analisis sendiri sebelum memutuskan untuk investasi. Selanjutnya ada UNVR atau Unilever Indonesia. Unilever ini udah kayak rajanya produk-produk kebutuhan sehari-hari di Indonesia. Mulai dari sabun, sampo, odol, sampai makanan dan minuman, semuanya ada. Kekuatan brand Unilever yang udah mendarah daging di masyarakat Indonesia bikin UNVR jadi salah satu saham defensif yang tahan banting. Artinya saham UNVR cenderung stabil dan gak terlalu terpengaruh sama fluktuasi ekonomi. Selain itu, UNVR juga dikenal rajin bagi-bagi dividen, loh. Jadi, selain potensi kemungkinan agar saham bisa dapetin passive income dari dividen. Menarik kan? Lanjut ke saham berikutnya, yaitu TLKM atau Telkom Indonesia. Telkom ini ibarat tulang punggungnya internet di Indonesia. Jaringan Telkomsel yang luas dan kualitasnya yang oke punya bikin TLKM jadi pemain utama di industri telekomunikasi Indonesia. Gak cuma itu, TLKM juga punya anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari infrastruktur telekomunikasi, layanan data center, sampai konten digital.
Dengan transformasi digital yang lagi gencar-gencarnya di Indonesia, TLKM punya peluang besar untuk terus tumbuh dan berkembang. Berikutnya, ada ACI atau Astra International. Astra ini konglomerasi besar di Indonesia yang punya bisnis di berbagai sektor, mulai dari otomotif, keuangan, sampai perkebunan. Diversifikasi bisnis Astra ini bikin ACI jadi salah satu saham yang relatif aman. Kenapa? Karena kalau satu sektor lagi lesu, sektor lain bisa nutupin. Selain itu, Astra juga dikenal punya tata kelola perusahaan yang baik dan akses pasar domestik yang luas. Gak heran kalau ACI selalu jadi salah satu saham primadona di Bursa Efek Indonesia. Sekarang kita bahas dua saham sekaligus, yaitu INDF atau Indofood Sukses Makmur dan ICBP atau CBP Sukses Makmur. Dua perusahaan ini masih satu grup dan sama-sama bergerak di industri makanan. Indofood terkenal dengan produk-produk mie instan Indomie-nya yang udah mendunia, sementara ICBP lebih fokus ke produk-produk makanan ringan dan minuman. Kedua perusahaan ini punya pangsa pasar yang dominan di industri makanan dan minuman Indonesia. Apalagi, makanan dan minuman itu kan kebutuhan pokok, jadi permintaannya cenderung stabil. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu SMGR atau Semen Indonesia. Semen Indonesia ini produsen semen terbesar di Indonesia. Kalian pasti tahu kan, semen itu bahan baku utama buat pembangunan infrastruktur. Nah, dengan program pembangunan infrastruktur yang masif di Indonesia, permintaan semen diprediksi bakal terus meningkat. Gak cuma di Indonesia, Semen Indonesia juga ekspansi ke beberapa negara di Asia Tenggara. Jadi, potensi pertumbuhan SMGR ini cukup menjanjikan. Terakhir, ada MDKA atau Merdeka Copper Gold. Merdeka Copper Gold ini perusahaan tambang yang fokus di produksi emas dan tembaga. Dua komoditas ini lagi naik daun nih, terutama tembaga yang jadi salah satu bahan baku penting buat transisi energi ke energi terbarukan. Merdeka Copper Gold punya beberapa proyek tambang yang efisien dan berpotensi menghasilkan produksi emas dan tembaga yang besar. Jadi, MDKA bisa jadi pilihan menarik buat kalian yang mau investasi di sektor pertambangan. Nah, itu tadi 10 saham prospektif untuk investasi jangka panjang di Indonesia. Tapi ingat ya guys, ini cuma informasi awal, bukan ajakan untuk langsung beli saham-saham tersebut. Kalian tetap harus melakukan riset dan analisis sendiri sebelum memutuskan untuk investasi. Ingat, investasi itu kayak lari maraton, bukan sprint. Butuh kesabaran, konsistensi, dan strategi yang tepat biar bisa sampai ke garis finish. Mulailah hari ini, sekecil apapun jumlahnya. Karena waktu adalah aset paling berharga yang dimiliki setiap investor.